rasa sayangku, rasa cintaku tak terhingga yang ku berikan. Indah hari-hariku, indah waktuku kini sejak kau bersamaku. Tak mampu menjaga berwarnanya hidup ini, berartinya dirimu di diriku. Cintailah diriku untuk selamanya, milikilah diriku untuk selamanya. Hapuslah semua rasa curiga, hapuslah semua rasa tak percaya antara kita. Saudara-saudari yang terkasih, atas nama gereja saya mintakan selamat datang kepada kedua mempelai, orang tua dan kandidat kaulan. Semoga rahmat dan kasih Allah selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Romo yang kami hormati, atas nama seluruh keluarga, perkenankanlah kami menyerahkan putra putri kami yang tercinta, Alfonsus Prasanto Wibowo dan Yohana Idawati. Mereka berdua telah menetapkan niat untuk meneguhkan kasih mereka dalam ikatan perkawinan gerejawi. Sudilah Romo meneguhkan perkawinan mereka dan memohonkan berkat menurut tata cara Gereja Katolik. Terima kasih bahwa keluarga mempercayakan peneguhan perkawinan putra-putri saudara sekalian kepada Gereja Katolik. Dengan senang hati, saya atas nama gereja akan mohonkan berkat Tuhan dan meneguhkan ikatan cinta kasih mereka. Saya akan memerciki saudara-saudari dengan air suci seperti embun surgawi. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi dan berkati serta menganugerahkan damai sejahtera kepada mempelai berdua dan kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengantarkan kedua saudara kita ini menghadap altar Tuhan.
selalu bersama-Mu. Saudara-saudariku terkasih, selamat datang di rumah Tuhan di Gereja Santo Petrus, Stasi Karangbinangun, Paroki Santa Maria Takbenoda, Tegalrejo, di mana bersama kita bukan saja diundang oleh keluarga dan kedua mempelai, tetapi oleh Allah sendiri untuk ambil bagian dalam karya keselamatannya, bersyukur atas karya dan berkatnya, terlebih mengingatkan kita akan komitmen kita dengan menyaksikan dan mendoakan kedua saudara kita yang akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Saudara-saudariku terkasih, Alfonsus Kasanto Wibowo dan Yohana Idawati, saat ini Anda berdua datang ke gereja untuk memohon agar cinta kasih dikuduskan oleh Tuhan dalam upacara suci ini sehingga menjadi perkawinan yang sakramental. Maka mari kita mempersiapkan hati untuk peristiwa suci ini dengan rasa sesal mengakui dosa-dosa kita serta mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kepada saudara-saudariku yang tidak seiman dengan kami, mohon doanya dalam kehikmatan dan juga tata cara Anda sendiri. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya hikmatan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Allah pencipta dan penebus kami, Engkau menghendaki agar pria dan wanita membangun keluarga yang bahagia. Kedua hamba-Mu ini, Alfonsus Kasanto Wibowo dan Yohana Idawati, telah siap memasuki bahtera perkawinan. Berkatilah cinta mereka agar tahan uji dalam untung dan malam. Anugerahkanlah kepada mereka keturunan yang dapat dibanggakan. Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergelincir. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih,
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Boleh melihat keturunan anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Haleluya, haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, khususnya saudaraku Alphonse dan Yohana. Yohana atau Yohana? Tergantung ditulis di mana, di KTP atau di buku ini. Karena rupanya ada banyak versi namanya. Seperti saya juga banyak versi, tergantung KTP atau tanggal lahir. Tanggal lahirnya ada banyak ya. Maka kalau mau kasih kado ulang tahun ya tinggal pilih tanggal yang mana. Kalau namanya Asukadi itu biasanya 13 Maret. Kalau hanya Sukadi itu problem ke luar negeri. Mas Alphonse, ngopo kok sampean milih Yohana? Sudah frekuensi. Apa satu frekuensi? Satu frekuensi. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Ya, baiklah. Minimal frekuensi Katolik lah ya. Yang kedua, ini baru satu loh Mas. Iya, kan biasanya ada alasan mengapa memilih itu kan. Ada alasan yang mungkin beberapa sebenarnya, tapi ini baru satu. Maka apalagi Mas? Karena udah Ya sudah bunyi. klik. Satu frekuensi klik. Ya, satu frekuensi klik. Yang membuat satu frekuensi dan klik itu apa? Jangan tanya, nanti masalahnya sama, saya tanya dia. Tidak contohan. Kerjasama. Wah, ada kerjasama. Baik. Sekarang minta nomor Yohana. Di belakang nggak ada yang lebih cakep dari Mas Alphonse. Seperti Mas Alphonse tidak ada. Yang seperti Mas Alphonse nggak ada. Yang lebih banyak ya. Pendatang dari Singapura loh, di Batam itu kan. Nah, iya. Kalau di kota bumi sih saya tidak yakin. Nah, tapi apa sebenarnya yang menarik? Padahal di Batam itu banyak loh. Apalagi kalau yang sedikit ke Singapura itu kan cowok-cowok itu bule-bule itu banyak. Apa lebihnya Alphonse ini? Apa mergo gagah perkasa siap dan apa? Dia orang yang bijaksana. Bijaksana. Tenang nih. Akhir ketemu Kirang Bino bilang bijaksana. Kita ngomong ya. Telung tahun meneh sampai orang kelas tulang ngomong. Gelo aku. Iya, itulah menariknya. Ada klik, ada kebijaksanaan dan satu frekuensi. Terus aku mulai sekolah. Tapi saya kira frekuensi yang dimasukkan memang yang saya tadi gambarkan sebagai karena satu iman dan juga satu cita-cita. Pasti di dalamnya yang maklik tadi itu dalam bahasa kitab suci tadi saya menduga kasih, benar nggak? Yakin? Yakin.
Yakin? Yakin. Boleh bukil? Ya sesuk aja njaluk mangan kasih. Karena gak enak kasih itu. Nah, sudah diletakkan aja Mbak, kasihan saya capek nanti. Karena nanti masih sehari harus duduk di sana. Saya hanya mau mengulang apa yang tadi dibaca dalam bacaan pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, jelas ya? Meskipun saya itu bisa berbahasa malaikat, kalau mungkin bisa berbahasa Indonesia, Jawa, Komering, Londo, Batak, tapi kalau nggak ada kasih, bel-bel. Ya, bahasa kita begitulah ya. Seperti gong, nggak ada isinya. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Bahkan kalaupun aku bisa memindahkan gunung, jika tak punya kasih, tidak berguna. Raene gunane muspro, sia-sia tanpa kasih. Meskipun saya punya iman bisa mindahkan apa itu? Gunung dari Wakul ke Piring. Kalau nggak ada kasih 0,0, nggak ada gunanya. Lalu kasih itu nopo? Kasih itu apa? Kita udah biasa kan ngomong kasih, apalagi baru kemarin Valentine Day, ya? Valentine Day, hari kasih sayang, meriah. Saya nggak tahu mengapa harus Valentine itu dengan coklat, bukan? Kaitannya apa itu? Lalu padahal ada yang saya kasih, oh coklatnya putih. Ya kan coklat ada yang warna putih tuh. Nggak masalah itu, orang Indonesia ini warna brown sama warna coklat podo. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, jika tak punya kasih, sedikit pun nggak ada faedahnya. Ngoyo-yo pindah ke Tanjung Enim, golek nggon sing kluthuk, parang binangun. Kalau nggak ada kasih di dalamnya, nggak ada faedahnya. Meskipun harus pagi-pagi berangkat ke Martapura, dinas. Kalau nggak ada kasih, hanya kewajiban, hanya mengikuti ritme saja, nggak ada roh daya yang ada dalam dirinya, ya kan? Seperti mesin yang hanya digerakkan oleh sesuatu yang nggak ada, ya, seperti robot itulah, tanpa kasih. Nah, supaya pengorbanan kita, supaya apa yang kita buat betul-betul ada daya, ada rohnya, sampean mengucapkan saya Alfonsus memilih engkau Yohana menjadi istri saya. Kalau mau neng bibir, yo mau resmi di hadapan kita, kalau nggak ada dari hati yang sungguh-sungguh karena kasih, maka kalau nggak ada kasih terusannya nopo? Aku akan mencintai engkau di waktu
sehat dan malam saja. Ya. Kalau nggak ada kasihan, itu aja memanfaatkan. Kalau berguna ya saya kasih. Makanya tadi malam saya tuh sempat nonton siapa Romo Eko dan Wasci itu ya. Kalau khotbah makan tantar sampai dia menggambarkan ketika pendidikan Katolik ditanya, Mas sampean kok pengen pendidikan apa? Supaya ada yang mencucikan baju saya. Kowe iki golek bojo kok golek pembantu. Dia tanya begitu. Ya. Nah, prinsipnya. Nah, disambung di situ. Maka Mas Alfon dan Mbak Yohana ingat ya, sebagai orang Katolik ya, kita Katolik semua Katolik. Maksudnya semua orang Katolik itu kan hukum kasih kan tidak bisa ditawar-menawar. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Setuju? Yakin? Nah, nek kon praktek? Gajek Katolik mboten? Kon prakteknya kasih sanggup betul? Sanggup? Sanggup, oke. Sanggup Paulus mengatakan kasih itu sabar, siap sabar? Sabar loh mas, kok nek 5 tahun meneh kabeh dong lorot. Sabar, ya, sabar. Mbak Yohana, Mas Alfon ini biasa dengan sikap gas, siap dah. Ya, itu nek jenengan begini, Alfon siap, siap. Tapi jangan seperti robot, nanti anyep kabeh. Kasih itu murah hati, siap. Siap. Sing seru kono sing murah hati, rekeningnya kabeh keke bojone ya. Siap. Ojo diupetke. Nah ini masalahnya. Ia tidak cemburu. Ayo. Saya kasih penjelasan sedikit saja. Saya pernah tidak mau memberkati pernikahan seseorang. Mengapa? Karena salah satu itu cemburu buta dan terlalu posesif. Memang menjadi istrinya, menjadi suaminya, tapi nggak bisa lah. Neng sawah melu, neng pabrik melu, neng pasar melu, kondangan melu, rewang melu. Itu cemburu atau? Paling setia. Syukurlah. Konflik sedikit, bawa besok. Ribut agak besar, melayu jalan nganggo kapal. Makanya saya nggak mau memberkati itu sekarang bujuk-bujuk kalau terserah. 3 tahun berikutnya masing-masing bujuk bengkel. Cemburu boleh, tapi bukan posesif terlaluan, protektif keterlaluan. Yang namanya terlalu enak, ya. Iya, sedang saya Mas ya. Boleh curiga, tapi ya tidak harus menjadi persoalan. Tidak memegangkan diri dan tidak sombong. Wah, aku loh. Apa jenenge? Polisi pamong praja, seko WML,
Oi. Ini kota bumi aja. Kota bumi jalan 2 sepatu, anduk telu. Nggih, Bu nggih. Saking kota bumi butuh niku to. Butuh sepatu loro nek mlaku. Dolang keringet. Ya ora nganduk ya. Ketoke rada dol lah. Malah kuwi cedak nang Martapura. Gak boleh langsung ngikit bojone garwane sing garane nyawa. Aja mentang-mentang aku coba nek aku kowe ra entuk bojo. Piye? Aku memilih engkau wis milih. Kok dadi do ya padahal aku mau pengine berbasikan. Tapi wis ora apa-apa lah cek Jawa lho. Ngerti ku lho jam 09.00. Saya bilang, mau bukan jam 9, jam 8. Oh iya, lah kowe tok tonjokan jam 09.00. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jelas kasih itu. Maka saudara-saudari terkasih, khususnya pengantin berdua, ini pilihan Anda sendiri loh bacanya, bukan pilihan Romo. Dan itu saya minta selama 2 minggu itu membaca dari A sampai Z, dibaleni meneh. Moga-moga sudah terjadi. Kasih lambangnya itu bukan hanya lope-lope yang indah Valentine Day kemarin ya, bukan itu. Lambang dari kasih yang benar itu ini loh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Murah hati, tidak cemburu, sabar, itu butuh dasar yang seperti ini. Ya mas, siap ya? Siap. Katolik, perkawinan Katolik, sakramen meneh. Kasih logone kayak gini. Nek iki kurang apik, moro gini Romo tak kei salib bolong. Salib bolong itu ya ganti, tapi bentuknya salib. Itu sebagai bahwa untuk mengasihi, yang namanya mengasihi kan harus berkorban, gitu. Ngasih kan beri loh. Bahagianya karena memberi, bukan karena menerima. Nah, makanya sakramen perkawinan sepanjang hidup harus belajar dan belajar. Meskipun wis maklik, meskipun satu frekuensi, ora otomatis sesuk iki Mbak Yohana langsung gaweke kopi. Yo Mas, ijek belajar dhisik lah. Ya. Gak mungkin yang dibayangkan meriah tangi dulu wis ono kopi. Belajar. Nanti kalau udah belajar biasa, mulai harus belajar lagi kebiasaannya apa. Mas nek omahku kuwi bapak kuwi biasane lambene langsung dicatotke ora teng punggung ngono kuwi. Aja nggawa keluarga saiki bareng-bareng keluarga anyar iki piye nata ditata sepakat. Aja nggawa kok omah. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Kebiasaan di rumah yang baik dibawa, yang tidak baik ojo dibawa, dikembangkan. Dan itu perlu pengorbanan karena kasih. Enak dikatakan, berat dilakukan, tapi hasilnya pasti membahagiakan. Ya, itulah kasih. Maka sekali lagi kesimpulannya, menghayati kasih Kristiani, lihatlah ini. Ini meskipun kesalahan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
kita memasuki upacara perkawinan, maka kepada mempelai silakan berdiri didampingi oleh kedua saksi. Sebenarnya dari belakangnya supaya tidak menutupi manten. Mempelai yang berbahagia, Alfonsus Prasanto Wibowo dan Yohana Idawati, Anda berdua datang ke hadapan altar ini untuk meneguhkan perkawinan secara gerejani. Maka atas nama gereja yang berusaha minta Anda berdua menyatakan niat hati Anda secara bersama-sama. Romo yang kami hormati, dengan rahmat Tuhan kami telah berusaha saling mengenal dan saling mencintai. Karena itu kami memohon setiap Romo sebagai perantara Kristus dan wakil resmi gereja untuk memastikan dan meneguhkan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara gereja Katolik. Dengan senang hati saya menerima permintaan Anda berdua. Namun sebelum Anda berdua mengucapkan janji nikah, saya akan bertanya kepada para saksi. Para saksi yang terhormat, sepengetahuan Anda apakah ada sesuatu yang menghalangi pernikahan mereka ini menurut peraturan gereja Katolik? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Dari sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai. Mempelai berdua Alfonsus Prasanto Wibowo dan Yohana Idawati, Anda berdua telah berupaya untuk saling mengenal dan memahami kepribadian satu sama lain. Karena itu kalian berdua sampai pada keputusan untuk saling mengikat diri dalam ikatan cinta kasih. Juga setelah mengadakan penyelidikan sepenuhnya dan didukung oleh pernyataan para saksi, saya selaku pelayan gereja meluruskan niat Anda berdua untuk meneguhkan ikatan perkawinan ini. Namun sebelum pernikahan ini diresmikan, nyatakanlah kesanggupan dan kesungguhan dari Anda berdua di hadapan Allah, juga para saksi dan umat Allah yang hadir di sini. Alfonsus Prasanto Wibowo, apakah engkau bersedia meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia dengan ikhlas hati. Apakah engkau bersedia menghormati istrimu sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Kepada Yohana Idawati, apakah engkau bersedia meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia dengan ikhlas hati. Apakah engkau bersedia menghormati suamimu sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Saudara-saudariku Alfonsus Prasanto Wibowo dan Yohana Idawati, bersediakah kalian menjadi bapak dan ibu yang baik bagi anak-anak yang nanti dipercayakan Tuhan kepada Anda berdua dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, kami bersedia. Sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Anda berdua. Saya persilahkan Anda untuk saling berhadapan dan berjabat tangan serta mengucapkan janji perkawinan. Di hadapan imam dan para saksi serta umat yang hadir di sini, saya Alfonsus Prasanto Wibowo menyatakan dengan tulus ikhlas memilih engkau, Yohana Idawati, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada kita. Demikianlah janji saya, demi Allah dan demi Injil suci.
di hadapan imam dan para saksi serta umat yang hadir di sini. Saya, Yohana Idawati, menyatakan dengan tulus hati dan ikhlas memilih engkau, Alfonsus Prasanto Wibowo, menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada kita. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama gereja yang kudus, di hadapan para saksi serta umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan Katolik yang sah. Semoga pernikahan ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah kita berdoa dengan rendah hati, mohon supaya Tuhan rela mencurahkan rahmat dan berkat-Nya atas kedua mempelai ini yang telah menikah dalam Kristus. Marilah kita berdoa. Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa pernikahan yang Engkau teguhkan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau memutuskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Pandalah dengan rela mempelai wanita ini, Yohana Idawati, agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini, Alfonsus Prasanto Wibowo. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang kepada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena hidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya masuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ya Allah, sumber kesetiaan, berkatilah cincin-cincin ini supaya menjadi lambang kesetiaan bagi hamba-Mu. Semoga cincin-cincin ini senantiasa mengangkat mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Alfons, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Yohana, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku padamu. Yohana, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Alfons, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Silakan mempelai pria membuka selubung mempelai wanita. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah berseri-seri, penuh kasih, dan semoga ikatan cinta kasih yang telah diresmikan ini menjadi sumber kebahagiaan bagi Anda berdua.
Alfonsus Prasanto Wibowo dan Yohana Dawati. Selain mohon berkat Tuhan sebagai bekal perjalanan hidup keluarga Anda yang baru, sepantasnya Anda berdua juga mohon berkat restu dari orang tua. Dipersilakan. Ya Allah pengasih, berkatilah kitab suci ini agar dapat dipakai oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan di kala susah. Demikian pula berkatilah salib dan rosario suci ini, serta patung keluarga kudus dan sarana doa lainnya, agar selalu menjadi tanda kehadiran dan kehadiran Bunda Maria serta para kudus di tengah keluarga ini, dan memberi dorongan kepada keluarga ini untuk selalu siap memberikan kebahagiaan bagi pasangannya. Maka berdoalah berkat yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan kepada orang tua untuk
bagi keluarga baru. Anak-anakku, inilah kitab suci dan salib sebagai lambang cinta kasih dan penyertaan Allah dalam keluargamu. Demikian pula dengan rosario ini sebagai sarana rohani. Semoga doa-doa kalian digabungkan dengan doa-doa Bunda Maria yang tak henti-hentinya mendoakan kita kepada Bapa di surga. Terimalah semua ini sebagai doa dan restu dari kami para orang tua untuk hidup rumah tangga kalian. Para saksi silakan datang untuk tanda tangan. Tiada kata yang dapat
Kita berdoa agar mereka senantiasa diberkati dan berbahagia dalam penyertaan rahmat Tuhan. Bapa di surga, Engkau telah datang memberkati kami dan menyuguhkan saudara kami ini dalam pernikahan suci. Semoga rahmat, cinta, dan kasih sayang senantiasa menjaga dan melihara janji setia mereka berdua. Kami mohon. Bapa yang Maha Pemurah, karuniakanlah selalu kepada mereka kesehatan jasmani dan rohani, agar mereka selalu dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Kami mohon. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah dan peliharalah saudara-saudara kami ini dalam cinta-Mu. Teguhkanlah dan bantulah mereka agar dapat membangun keluarga Kristiani bermanfaat bagi gereja dan masyarakat. Kami mohon. Kami berdoa pula untuk orang tua mereka. Semoga mereka senantiasa berbahagia karena menyaksikan upacara suci ini. Semoga kesetiaan dan usaha mereka sebagai orang tua yang telah membesarkan anak-anak mereka, Alfonsus Prasanto Wibowo dan Yohana Idawati, Kau berkati dengan rahmat kasih-Mu. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu bagi kedua mempelai ini. Kami percaya Engkau mendengarkan dan menerima doa-doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lanjutkan dengan persiapan doa. Tuhan telah mengorbankan diri bagi keselamatan kami, itulah lukisan cinta yang terbesar, cinta yang berkorban menjadi gaya dan dasar hidup Kristiani. Semoga cinta sejati itu bisa meresapi hidup perkawinan yang baru ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah
Ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahinya martabat yang luhur. Persatuan mesra antara suami dan istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta. Engkau memanggilnya untuk mengamalkan cinta-Mu yang kekal. Dengan demikian, misteri perkawinan suci ini menandakan cinta ilahi dengan memuluskan cinta insani demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan seluruh para kudus kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku. Misteri iman kita.
mereka yang nikah dalam perkawinan suci diteguhkan oleh kasih Kristus yang begitu murah hati dan penuh belas kasih. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Tuhan Maria Bunda Allah yang dikandung tak bernoda pelindung parti kami, Santo Yosef mempelainya, para rasul khususnya Santo Petrus pelindung kasih kami, dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan beserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan ajaran ilahi, beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Dialah yang telah bersabda, tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Dan dia pun memberikan dirinya untuk kita semua. Maka berbahagialah saudara-saudariku yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan mengajarkan saudara kepada saya, dan bersabar saja maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan dan Roh Kudus menemani dan mengantar kita sampai di yang kekal.
serta berjanji setia satu sama lain untuk menempuh perjalanan bersama sebagai suami istri antara pada saat yang dekat ini. Kepada Tuhan Yesus Kristus agar cinta kami selalu terpuji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan kami. Semoga suster dan anak-anakku semua yang saya sayangi, selamat pagi. Berkah. Kami mewakili dari keluarga Bapak Praworo, sekali lagi terima kasih kepada Romo Amatus Sukadi SCY yang telah menerimakan sakramen perkawinan ananda kami Alfonsius Prasanto Wibowo dengan Ananda Yuliana Idawati. Yang kedua, terima kasih kepada Suster Kongregasi FCH, maaf ya. Kemudian para saksi, petugas liturgi, kemudian paduan suara yang bagus sekali suaranya, prodiakon, kemudian penghias gereja, misdinar, para saksi, diucapkan terima kasih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf pada Bapak Ibu, mungkin ada salah informasi karena memang bisa dimulai jam 8. Mungkin Romo Amatus Sukadi malah lupa jam 9 karena kunjungannya jam 9 ya. Jadi diinformasikan lagi, share lagi kepada seluruh anggota pengurus baik stasi lingkungan Paulus Petrus, nge-share semua jam 8. Maaf ya, jadi bukan karena disengaja tapi karena ada salah satu yang tidak bisa disebutkan tadi. Jadi kami mengundang seluruh romo, para suster, bapak ibu yang berkenan hadir di gereja ini, sehabis misa nanti bisa mengikuti acara resepsi di rumah Bapak Praworo. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa tidak usah pulang karena nanti sudah disiapkan di sana untuk acara makan siang. Jadi semua saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi sehabis misa ini Bapak Ibu suster romo diundang di rumah Bapak Praworo. Terima kasih, saya ucapkan berkah dalam. Saudaraku Alfons dan Yohana Profesia, dari Dinga, Pak Praworo, Ibu keluarga besar, juga dari keluarga Ibu Sunyati, maupun Bapak Soekarno, Profesia, untuk semuanya saja. Terima
partisipasi Anda semua, terutama yang dari luar Paroki Santa Maria Tabur Muda Tegalrejo, dari manapun yang boleh hadir di sini. Inilah Desa Karangbinalun, Kecamatan BMR, Lombok Timur. Silakan yang dari jauh kalau haus boleh mampir ke daerah ini karena banyak air di lereng sana. Selamat bertemu untuk Romo Niko Jumari yang rupanya datang belakangan. Terima kasih kehadirannya dan doanya juga. Meskipun mungkin umat tidak banyak yang melihat karena Romo memang tidak kelihatan. Jadi saya yakin ada di antara kita, hanya mungkin tidak nampak begitu. Terima kasih dan sekali lagi Propisiat dan Pak Prawowo nyuwun sewu, nanti saya datang hanya untuk makan karena undangannya hanya makan. Karena mau juga di rumah itu meninggalkan acara kuper-per. Jadi masih ada kuper-per, masih ada misa yang lain, jadi singkat padat dan pokoknya itu saya datang untuk makan siang kalau dikasih. Kalau nggak dikasih yang nanti terus pulang. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacita kepada saudara berdua dan berkati saudara dengan keturunan. Semoga Allah Putra yang tunggal mengasihi sayang bantu saudara dalam untung dan malang. Semoga Roh Kudus selalu mencurahkan cinta kasih-Nya dalam hati saudara. Dan semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa dinaungi dilimpahkan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang berbahagia, perayaan sakramen perkawinan dan Ekaristi sudah selesai, pergilah kita diutus. Bertutur sejujurnya, aku memilih cintamu. Walau badai akan menghadang kita, ku tak peduli walau sulit untukku. Jangan pernah ada rasa
ku berikan semua. Tapi mengapa kau tak pernah percaya? Dua sisi